Hai, halo. Perkenalkan, nama saya Cynthia Andriani. Hari ini saya akan berbagi sharing mengenai salah satu topik perkuliahan, yaitu fermentasi produk pangan nabati. Sebagai perkenalan, saya biasa dipanggil Cynthia. Saat ini sedang menempuh pendidikan master di Lund University Food Nutrition and Technology dan sedang mengerjakan tesis di Tetra Pak Processing System mengenai reologi food engineering secara khusus, jadi lebih banyak mengenai calculation, utamanya untuk memahami behavior dari complex fluids di rheometer dan juga di aplikasi proses filling. Saya juga sedang mengerjakan social media project NutriBlast untuk membuat edukasi produk pangan. Oke, untuk latar belakang pendidikan dan pekerjaan, saya pernah menempuh pendidikan ilmu teknologi pangan di Institut Pertanian Bogor atau IPB University sekarang di tahun 2011, kemudian 2015 mulai menjadi research assistant di Sifas. Bersamaan itu juga setelah itu saya bekerja sebagai food safety specialist di NSF Asia Pasifik dan kemudian melanjutkan studi di Lund University pada autumn 2018 dengan beasiswa LPDP dan Lund Global Scholarship. Nah, mungkin sebelumnya sudah pernah, ini merupakan sambungan dari perkuliahan sebelumnya, atau mungkin in bracket, jadi tengah-tengah. Hari ini akan lebih banyak membahas mengenai produk fermentasi kedelai, kelapa, dan juga rotian. Jadi contoh gambarnya pickle sebenarnya, kurang related. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Oke, kita mulai. Referensi yang saya gunakan yaitu dari Food Microbiology 3rd edition, dan juga Plant-Based Fermented Food and Beverage Technology dari buku Hui. Mungkin teman-teman bisa mencoba mengaksesnya ya, nanti kalau bisa, karena akan ada tugas di akhir sesi kuliah, dan bukunya sangat edukatif dan sangat informatif. Oke, kembali ke pertanyaan basic sebenarnya. Di sini ada berbagai jenis contoh produk fermentasi, ada Tabasco, ada yogurt lebih ke hewani, kemudian soy sauce, nabati sauerkraut dari kubis, itu nabati, sourdough, kemudian ada cream fresh, ada sour cream, ini juga nabati karena dari susu mainly, kemudian fish sauce juga hewani, kombucha, kalian pernah dengar, dari teh, kimchi, makanan Korea, miso, kefir, lassi, tempe, dan pertanyaannya sebenarnya simple. Kenapa sih kita melakukan fermentasi produk makanan? Ada 4 hal utama kenapa makanan itu difermentasi dengan tujuan, with a purpose. Yang pertama untuk preservation, untuk pengawetan. Karena dengan melakukan fermentasi itu bisa meningkatkan keamanan pangan dan menyebabkan umur simpan dari produk itu menjadi lebih panjang. Contohnya dengan dihasilkannya asam, itu akan menurunkan pH. Kemudian dihasilkannya etanol atau alkohol, itu memberikan efek lysis untuk sel mikroorganisme yang bisa menyebabkan pembusukan, serta dihasilkannya antimicrobial substances lainnya. Tujuan yang kedua yaitu improvement dari food quality, baik dihasilkannya taste, aroma, maupun flavor yang lebih diinginkan sehingga meningkatkan acceptability dari consumer itu sendiri. Contohnya, protein menjadi amino acid, jadi menyebabkan rasa gurih, dan juga dihasilkannya phenolic acid derivative flavors yang membuat rasanya menjadi lebih nikmat. Oke, kemudian untuk nutritional improvement, nutrisinya menjadi lebih tersedia untuk bisa diserap oleh tubuh, untuk bisa dicerna. Dan kadang fermentasi itu juga bisa mereduce keberadaan dari senyawa antinutrisi yang mengganggu penyerapan nutrisi dalam tubuh. Dan yang terakhir untuk health aspect, baik pre maupun probiotics. Mungkin teman-teman di sini sudah paham, probiotics itu adalah mikroorganismenya atau organismenya, sementara prebiotik adalah makanannya. Jadi perlu bisa membedakan siapa yang menjadi pre, siapa yang menjadi probiotik. Nah,
di sini ada tabel yang meringkas secara umum ada 4 main purposes dari fermentation. Yang seperti saya jelaskan yaitu stability, safety, nutritive value, and acceptability. Oke, dan masing-masing produk ketika difermentasi memiliki tujuannya masing-masing. Jadi mungkin kalau untuk kita fermentasi tempe, kita bukan preservasi, tapi lebih ke food quality, nutritional improvement, and health aspects. Kemudian kalau kita ingin fermentasi dari kimchi misalnya, itu otomatis preservation karena sayuran kalau di suhu ruang atau kita simpan biasa cepat busuk. Dan juga food quality, nutritional improvement, jadi masing-masing ada tujuannya masing-masing produk ya. Oke. Pada tabel di sebelah kiri ada jenis-jenis makanan, fermentasi, dan juga ingredients utamanya dan di mana biasanya produk itu ditemukan. Nah, bagaimana sih sebenarnya untuk mengklasifikasi fermentasi itu sendiri? Jadi yang pertama, fermentasi itu bisa dibedakan dari jenis ingredients, jenis produk pangan. Yang ini berfungsi sebagai substrate atau tempat bernaung bagi mikroorganisme itu. Substrate yang baik itu sebenarnya yang apa? Yang mampu menyediakan kebutuhan dari mikroorganisme itu. Misalnya dari segi nutrisi, gula utamanya, kemudian nitrogen, kemudian ada sejenis inhibitor nggak di situnya, di substratnya. Oke, kemudian yang kedua kita bisa mengklasifikasikan fermentasi berdasarkan produk fermentasi yang dihasilkan atau sebagai output dalam bentuk etanol kah atau alkohol, kemudian dalam bentuk asam kah, gas, dan dari sini kita bisa klasifikasikan jenisnya homo atau heterofermentatif, karena kalau homo itu merupakan one single product, but kalau heterofermentatif itu hasilnya lebih beragam. Ketiga, kita bisa klasifikasikan berdasarkan organisme yang terlibat. Apakah itu only one single microorganism, let's say yeast, atau merupakan bentuk simbiotik kerjasama kolaborasi dengan mikroorganisme yang lain. Jadi secara umum ada yeast, molds atau kapang, dan bakteria. Secara umum lactic acid ya, tapi ada juga acetic acid dan lain sebagainya. Oke, dan yang terakhir keberadaan oksigen. Jadi bisa dalam bentuk aerobik maupun fermentasi anaerobik tanpa adanya oksigen. Nah, tiap produk itu kontributornya beda-beda. Jadi bisa jadi untuk bread memang, untuk membuat roti memang mainly yang terlibat yaitu ragi. Demikian juga untuk membuat wine dan cider. Tapi kalau contohnya untuk membuat kecap, itu membutuhkan kombinasi antara ragi dan juga lactic acid bakteria. Kadang juga libatkan kapang juga. Jadi tergantung jenis produknya. Kalau untuk membuat yogurt misalnya, khusus hanya lactic acid saja yang in charge. Justru keberadaan kapang akan menjadi bentuk kontaminasi dari yogurt. Tapi di produk lain, kapang diperlukan sebagai main contributors. Jadi ini sangat relatif dan sangat depending dari produk yang akan kita buat apa. Gitu. Oke, tadi seperti saya sampaikan, pertama kita akan membahas mengenai kedelai. Dan produk fermentasi kedelai yang sangat umum dan kita ketahui yaitu tempe. Merupakan makanan tradisional Indonesia yang dikonsum secara rutin tiap hari, dibuat dengan cara memfermentasi kedelai yang sudah dimasak atau sudah lebih lembek tentunya. Kemudian penampakannya dia di-wrap oleh banana leaves atau bisa menggunakan plastic wrap. Penampakannya adalah bagian putih-putih yang disebut dengan miselium. Oke. Berikut adalah sebenarnya ini merupakan salah satu proyek kecil yang saya kerjakan bersama teman saya. Jadi kita ingin mengedukasi bagaimana membuat food technology itu bukan complicated, tapi lebih simple. Kalau di sini dijelaskan bahwa tempe terdiri atas soy yang sebenarnya dengan kita kasih starter culture, kemudian membiarkan si kedelai ini tidur semalaman atau kita inkubasi hingga akhirnya dia menjadi tempe.
Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa bagian putih dari tempe ini disebut miselium, yang merupakan output dari kegiatan si kapang. Nah, bagaimana tempe itu dibuat? Jadi, tempe ini sekarang lagi booming karena gaya hidup vegan dan juga para aktivis lingkungan berusaha untuk mengurangi kampanye untuk mengurangi konsumsi berbagai produk hewani. Jadi, ini menjadi produk yang sangat menarik ya. Oke, jadi untuk membuat tempe, sebenarnya ada 2 prinsip fermentasi. Yang pertama, fermentasi bakteri. Yang kedua, fermentasi dari campuran kapang, ragi, dan bakteri. Pertama, kacang kedelai itu harus direndam semalaman. Nah, ketika proses perendaman itu, terjadi fermentasi oleh bakteri yang secara natural sudah ada pada kedelainya itu, yaitu Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus lactis. Ketika dia melakukan aktivitas metabolitnya semalaman itu, dia menyebabkan pH itu turun menjadi 4,5 hingga 5,3. Namanya juga Lactobacillus. Lactobacillus itu sejenis lactic acid bakteria acid, sehingga menghasilkan asam dan turun pH-nya. Salah satu indikasi mereka beraktivitas juga dihasilkan foam di rendaman air itu, atau karbon dioksida. Nah, setelah itu, keesokan harinya bisa dihilangkan kulit arinya, dan juga direbus atau dididihkan. Nah, penghilangan kulit ari ini sebenarnya bertujuan supaya nantinya ketika kita melakukan proses fermentasi selanjutnya, kapang ini bisa mengakses atau menerobos kedelainya secara langsung. Jadi kalau kita biarkan kulit ari itu ada, mungkin terjadi fermentasi. Namun, kapang akan lebih susah untuk melakukan menempel pada substratnya, yaitu kedelai. Untuk boiling ini sebenarnya bertujuan untuk melakukan pasteurisasi atau membunuh mikroba-mikroba lainnya yang bisa menyebabkan, yang kita tidak inginkan. Kemudian merusak trypsin inhibitors dan lectin yang merupakan anti-nutrisi, serta untuk merilis nutrien. Jadi, keberadaan anti-nutrisi ini kadang menyebabkan tubuh kita lebih susah untuk mengakses nutrisi yang tersedia dari produk pangan. Tapi dengan kita mengeliminate si anti-nutrients, sehingga nutrien itu lebih tersedia dan bisa diabsorb. Oleh karena itu, dia dikatakan release nutrients. Nah, ketika sudah diboil, sebenarnya bisa kita masih lakukan dehuling, kemudian di-drain, didinginkan, dan biarkan kedelai itu mengering. Karena kalau tidak mengering juga akan mempengaruhi hasil atau efektivitas dari fermentasi. Nah, tahap penting selanjutnya yaitu kita inokulasi dengan starter culture, yang merupakan mixture yang bisa dibeli secara umum di market, biasanya dalam bentuk bubuk, terdiri dari campuran kapang, utamanya Rhizopus oligosporus, kemudian ada bakteri dan juga yeast. Fermentasi dilakukan selama 2 hari di suhu 30 hingga 35 derajat dengan pH di atas 7 nantinya. Jadi setelah kita kering, kedelainya ditambahkan starter culture, diaduk rata, kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang sudah berlubang-lubang supaya ada aerasi, atau dimasukkan ke dalam daun. Nah, daun itu sendiri kan ada pori-porinya, sehingga tidak perlu dilubang-lubang. Dan kadang ketika ditutup juga masih ada celah-celahnya. Nah, sebenarnya apa sih yang menarik dari tempe? Tempe merupakan satu-satunya produk bukan fermentasi ya, tapi lebih ke produk protein nabati yang mengandung vitamin B12. Vitamin B12 sebenarnya hanya terdapat pada produk pangan hewani, karena kobalamin ya. Oleh karena itu, tempe menjadi sangat spesial. Vitamin B12 ini dihasilkan oleh aktivitas bakteri yang originally ada di dalamnya, yaitu Klebsiella pneumonia, Enterobacter, dan juga ada gram-positive bacteria. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi selama proses fermentasi tempe? Yang pertama, peningkatan kualitas dari nutrisi. Seperti tadi saya sebutkan, karena antinutriennya sudah dihilangkan, sehingga nutrien itu lebih
tersedia oleh tubuh kita, lebih mudah diserap. Kemudian juga proteinnya sudah terhidrolisis menjadi asam amino, lebih kecil-kecil, sehingga tubuh juga lebih mudah menyerap. Dan juga vitamin B12 yang sudah sebelumnya dijelaskan. Yang kedua, improve food appealing. Nah, kenapa bisa rasanya gurih tempe itu? Ya karena proteinnya tadi sudah ter-breakdown, sudah terpotong-potong menjadi amino acid, dan ada amino acid tertentu atau asam amino yang bisa menyebabkan rasa gurih, umami, yaitu glutamat misalnya. Dan juga ada health benefits, karena ada fibers dan juga kapangnya itu sendiri sebagai prebiotik maupun probiotik, karena pre-nya itu filamen-filamennya seperti itu. Oke. Sementara untuk parameter kritis dalam pembuatan tempe, kita perlu perhatikan yaitu kebersihan atau hygiene dari produksi tempe. Kita pastikan tidak ada kontaminasi, karena kalau ada kontaminasi, either warnanya kadang kehitaman atau orange itu merupakan bentuk kontaminasi. Kemudian aerasi itu penting, karena ini bentuk dari fermentasi yang membutuhkan oksigen. Oleh karena itu, kalau kita mau masukkan ke dalam plastik bag harus dilubang-lubang dengan jumlah yang cukup. Kesehatan dari starter culture juga penting, dan juga jumlahnya juga harus cukup. Kalau biasanya saya fermentasi membuatnya di negara dengan iklim dingin, otomatis saya tambahkan starter culture yang lebih banyak. Tapi kalau di Indonesia karena sudah cukup hangat 30 hingga 35 derajat, ya sudah, kita tambahkan tidak begitu banyak. Dan juga moisture content dari beans setelah draining itu penting, jadi jangan sampai basah juga tempenya. Nah, ini merupakan jenis tempe-tempe yang lain. Ada tempe bongkrek, sisi paling kiri. Ini merupakan jenis tempe yang terbuat dari ampas pembuatan minyak kelapa. Kemudian ini ada tempe kacang hijau sama dengan ini ya. Tempe kacang merah, tempe dengan multigrains, dan juga lupin tempe. Ini cukup terkenal di Swedia karena lupin merupakan beans lokal dari Skandinavia. Begitu. Jadi mungkin kalau kalian tertrigger mencoba tempe dari beans atau sereal yang lain, itu bisa menjadikan alternatif. Well, selanjutnya setelah tempe kita akan membahas mengenai teman atau produk kedelai lainnya. Biasanya tempe makannya dengan kecap. Oleh karena itu kita bahas soy sauce. Sama dengan tempe yang memfermentasi cooked soybean, tapi di sini kita melibatkan salt atau brine solution, jadi air larutan garam, yang dengan kondisinya harus terkontrol, kemudian dia akan juga menghidrolisis soy protein tersebut, dan juga starches menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Jadi prinsipnya sama ya, fermentasi soybean yang sudah dimasak, kondisinya juga terkontrol, hidrolisis protein yang lebih dari makromolekul menjadi smaller molecule, sehingga memberikan efek appealing dalam hal flavor, taste, maupun juga untuk nutrien yang tersedia. Wow, jadi berikut merupakan proses pembuatan soy sauce secara umum. Nah, ada dua kunci utama pembuatan soy sauce. Yang pertama kita membuat koji, dan yang kedua kita membuat kecapnya atau brine fermentation. Oke. Koji itu disebut juga dengan fermentasi oleh kapang atau mold fermentation, yaitu dilakukan dengan cara soybean yang sudah direndam dan juga di steam, dicampurkan dengan gandum yang sudah di roasted, dipanggang, dihancurkan. Kemudian kita tambahkan starter culture-nya koji, yaitu Aspergillus oryzae, which is ini merupakan kapang. Nah, ketiganya dicampur. Jadi soynya ini sebagai substrat, tapi kita juga butuh gandum sebagai sumber gulanya. Nah, setelah itu dicampur, difermentasi dengan suhu 25 hingga 30 derajat, 2-3 hari atau mungkin 1 hingga 2 minggu, tergantung di industri ataukah home scale ya. Nah, setelah koji ini jadi, kita akan melakukan fermentasi babak 2 yang membutuhkan waktu lebih lama.
Jadi tadi koji hanya sebagai salah satu bahan untuk melakukan fermentasi tahap 2, yaitu fermentasi dalam larutan garam. Jadi kita akan mencampur koji ini dengan brine, which is konsentrasinya 17 hingga 23 derajat untuk membuat moromi. Nah, setelah itu bisa ditambahkan dengan Pediococcus halophilus maupun yeast. Ini bisa ditambahkan ataupun tidak. Dan kemudian ada selama fermentasi yang memakan waktu 4 hingga 12 bulan ini terjadi enzymatic hydrolysis. Jadi protein itu akan dipecah menjadi smaller amino acid yang menyebabkan rasa kecap itu makannya gurih dan juga akan mencapai pH 4,5 hingga 4,9 oleh aktivitas halophil atau mikroorganisme yang suka garam, yaitu lactic acid dan juga yeast. Nah, setelah ini proses yang sangat menentukan, dia akan jadi kecap manis atau kecap asin. Kita pisahkan ampasnya, kemudian liquidnya dipasteurisasi, dan kalau memang kita ingin menjadi sweet soy sauce, kita perlu boiling. Kita tambahkan palm sugar atau brown sugar sampai 50%, makanya dia menjadi thick dan juga manis. Atau kita langsung bottling dan ditambahkan mungkin beberapa jenis seasoning kalau memang tujuannya membuat salty thin soy sauce atau kecap asin. Nah, jadi kecap memang dari kedelai hitam, kalau tempe tadi dari kedelai putih. Tapi kalau memang kita membuat tempe dari kedelai hitam pun itu sangat mungkin. Nah, berikut adalah proses in detail dari pembuatan kecap. Sebenarnya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, kita harus soaking, memilahkan kedelai, kemudian kalau sudah di-cooling, kita juga siapkan gandum yang di-roast sama di-crush yang sudah dihancurkan, dicampur bareng, ditambahkan Aspergillus oryzae atau soya sebagai starter culture untuk membuat koji dengan suhu 28 hingga 40 atau tadi 25 hingga 30 selama 2-3 hari atau 1-2 minggu. Kemudian kita lanjut ke tahap 2, yaitu brine fermentation dengan kadar garam 23, tadi 17 hingga 23% untuk membuat moromi. Nah, kalau sudah ada moromi, kita tambahkan yeast dan lactic acid bakteria, ini optional. Kemudian fermentasi brine fermentation 15-28 derajat hingga makan waktu 4-12 bulan. Kita juga bisa menambahkan koji dari beras, kemudian mau ditambahkan yang lain, ini tergantung proses yang kita inginkan. Nomor 11-12 sifatnya optional, kemudian kalau sudah, kita pisahkan raw soy sauce by pressing, kita pisahkan bagian padatan dan cairannya, refining untuk mendapatkan liquid yang lebih jernih katakanlah, kemudian di-boiling, di-heating, preservative, dan juga karamel kalau memang untuk membuat kecap manis, dan terakhir di bottling, packaging, dan storage. Nah, berikut merupakan 3 poin utama dari pembuatan soy sauce, yaitu ada pembentukan amino acid karena kita menghidrolyze protein itu menjadi amino acid, makanya lebih gurih, seperti oleh glutamic acid, aspartic acid, ada sweet alanin, dan juga bitter dari phenylalanin, itu merupakan bentuk-bentuk amino acid. Kemudian yang kedua, pembentukan lactic acid, karena ada bakterinya, dan yeast fermentation. Oke. Dan yeast ini karena adanya kita pakai wheat, tapi yeast fermentation sebenarnya mostly memang dominan di kecap-kecap soy sauce buatan Jepang. Kalau di Indonesia memang lebih banyak brine fermentation dan juga tadi yang sebelum pembuatannya yaitu buatan koji. Oke. Berikut adalah jenis produk fermentasi kedelai lainnya yang mungkin kalian juga pernah tahu. Kalau tahu ya, tapi kalau yang natto dan miso itu memang mostly produk makanan Jepang. Kalau natto kan sebenarnya whole soybean fermented product yang umur simpannya tidak begitu lama karena dia sticky, ada semacam glue sticky
layers yang dihasilkan oleh aktivitas Bacillus natto dan dipercaya memiliki efek beneficial yang baik untuk kesehatan. Sementara miso merupakan produk fermentasi kedelai dalam bentuk paste. Jadi kalau kalian tahu miso soup, itu lebih encer, itu sebenarnya dibuat dari paste, si miso paste ini dari typical Japanese soy sauce. Dan ada fish flavor karena hydrolysis dari protein. Oke, kemudian untuk tofu, fermentasinya agak berbeda sebenarnya. Karena kalau tofu prinsipnya kita ingin mengkoagulasi dari protein kedelai itu dengan menambahkan kalsium dan magnesium. Jadi kita rusak proteinnya, kita buat menggumpal, kemudian kita saring. Setelah itu dari curd-nya itu dipres, dipadatkan hingga menjadi tahu. Dan juga proses maturation-nya di larutan garam juga. Jadi memang lebih tujuannya untuk mengekstrak protein itu dalam bentuk gumpalan. Kalau kedelai, natto, itu kan kita memang ingin, maupun miso ya, itu kita memang ingin dalam bentuk whole beans. Tapi kalau tofu kita hanya ingin protein of the beans. That's why they conduct the coagulation to extract the soy protein itself. Now there are some soy fermented products like soy nuggets dan juga soy cheese, stinky tofu yang memiliki raw ingredients yang berbeda. Untuk beberapa produk kita butuhkan gandum, rice flour sebagai tambahan nutrisi bagi mikroorganismnya, tapi beberapa juga tidak. Ini untuk sekedar tahu saja. Oke. Produk yang kedua kita akan membahas yaitu mengenai kelapa. Di kelapa ini ada dua hal yang saya bahas, yaitu nata de coco dan juga palm wine. Untuk nata de coco itu kalau kalian tahu, semua pasti tahu karena Inaco cukup terkenal dan ini merupakan produk khas originally dari Filipina, dari literatur ya. Jadi nata de coco diidentifikasikan merupakan lapisan yang thick, warnanya white, butak, kemudian insoluble film karena dia juga high in fibers karena ada polysaccharides, dan main microorganismnya yaitu Acetobacter psyllinum atau golongan acetic acid bacteria. Jadi dia akan tumbuh di atas permukaan medium yang sudah diasamkan, di mana mediumnya mengandung gula, alkohol, dan nutrien lainnya. Proses ini terjadi secara aerobik. Nah, ini akan menjadi lebih jelas dengan diagram proses berikut. Nah, jadi pertama, coconut water atau air kelapa ini perlu kita boiling untuk membunuh mikroorganisme yang tidak diinginkan. Kemudian ditambahkan dengan sugar sebagai nutrisi dari starter culture-nya 6-10%, kita tambahkan glacial acetic acid, namanya juga acetic acid bacteria, makanya kita perlu menyediakan lingkungan yang cukup asam juga, cukup comfortable untuk si starter culture. Dan penambahan amonium sulfat dan zinc amonium ini bertujuan untuk menyediakan sumber nitrogen bagi bakterianya. Nah, setelah semua tercampur, kecuali starter culture nih, kita panaskan selama 5 menit dan dibiarkan hingga dingin selama semalaman. Setelah itu baru kita tambahkan starter culture-nya yaitu Acetobacter psyllinum yang umumnya dalam bentuk liquid. Kalau sudah ditaruh ke dalam cetakan yang sudah steril, dibersihkan, biasanya tipis, cairannya tidak begitu tinggi tapi cukup tipis, dan dibiarkan difermentasi dalam kondisi aerobik. Biasanya ada cheesecloth untuk menutup bagian atasnya, namun masih ada pores-nya. Fermentasi 12 hingga 14 hari di suhu 32 derajat hingga mencapai ketebalan layer nanti yang terbentuk itu filmnya 1,2 hingga 1,6 cm. Nah, setelah masa panen nih, sebenarnya nata yang tersedia itu masih akan sangat asam. Karena tadi kita punya acetic acid glacial dan juga si Acetobacter psyllinum ini kan terus melakukan fermentasi nih untuk memecah gula
menjadi glukos, kemudian glukosnya juga akan dilanjutkan untuk difermentasi menjadi acetic acid. Oleh karena itu, ini menjadi sangat asam dan diperlukan post-treatment setelah harvesting, yaitu difilter, kita drain, kita pisahkan airnya, setelah itu perlu di wash off, dihilangkan, kita boiling, tambahin air, kemudian dibuang lagi airnya, tambahin air, boiling lagi, hingga menjadi netral, seperti itu pH-nya. Nah, kalau sudah nata de coco bisa di-cut, bisa ditambahkan flavoring, kemudian di-pack. Jadi, nata de coco yang ada di supermarket memang pada umumnya dijual dalam bentuk direndam dalam sirup atau larutan gula, tapi kalau mungkin di pasar-pasar jauh lebih tradisional hanya nata de coco. Oke. Nah, selanjutnya yaitu produk fermentasi kelapa lainnya dalam bentuk minuman, yaitu palm wine atau dikenal dengan nama tuak, merupakan jenis minuman fermentasi tradisional yang memiliki efek effervescence, kemudian memang beralkohol, dan ini merupakan jenis fermentasi spontaneous karena tidak ditambahkan starter, tapi memang dari indigenous microorganism yang sudah ada di sapnya kelapa, yaitu ada ragi, lactic acid, dan mungkin kadang ada kapang juga. Oke, berikut adalah proses bagaimana palm wine atau tuak itu dibuat. Oke, kemudian pada intinya ada dua klasifikasi utama siapa yang menjadi kontributor untuk fermentasi pembuatan tuak. Yang pertama yeast, ragi, ada jenis Saccharomyces maupun Schizosaccharomyces. Untuk bakteri ada acetic acid bacteria dan juga lactic acid bacteria. Tapi memang Lactobacillus plantarum itu cukup terkenal dan cukup in charge di begitu banyak fermented product. Ada Lactobacillus mesenterioides juga, Zymomonas, Acetobacter, Micrococcus, Pediococcus, Bacillus, Sarkina, Leuconostoc, Dextranicum, dan lain sebagainya. Nah, proses pembuatan tuak ini digolongkan sebagai semi-continuous fermentation. Oke, karena indigenous microorganism ini akan mengubah gula yang ada di palm sapnya ini menjadi glukos dan fructose menggunakan karena adanya enzim yang dihasilkan oleh yeast dan malt secara original atau enzimnya disebut invertase. Nah, kemudian setelah dia diubah menjadi glukos dan fructose, dia akan dilanjutkan dioksidasi untuk menjadi organic acid dan alkohol. Nah, ketika proses ini berlangsung, biasanya kita bisa sambil keluarkan tuaknya, kemudian kita tambahkan lagi selanjutnya untuk batch yang baru. Jadi memang semi-continuous berlanjut seperti itu. Oke. Jadi kita sudah membahas mengenai kedelai, kita sudah membahas mengenai kelapa, dan yang terakhir sebenarnya adalah bentuk fermentasi untuk serealia. Namun fokus atau spesifiknya yaitu rerotian atau bread, yang merupakan staple food untuk Western country, yang umumnya dibuat dari adonan terdiri atas tepung dan air, dan untuk membuat dia mengembang, ditambahkan yeast, kemudian dipanggang. Nah, roti ini ada dua jenis bagian utama. Crust merupakan bagian yang keras, dan juga crumb, bagian yang lembut atau di dalamnya. Jadi, yang kecoklatan ini crust, kemudian ketika kita potong, kita belah, ada bagian yang disebut dengan crumb atau bread crumb. Oke. Main ingredients dari pembuatan roti secara umum yaitu tepung terigu, yang untuk roti yang memang kita inginkan mengembang, kandungan proteinnya juga biasanya lebih tinggi atau di atas 12%. Kemudian yeast dan sourdough bacteria sebagai starter culture, salt lebih untuk quality, untuk taste, dan juga air. Untuk yeast sendiri, itu biasanya bisa dalam bentuk compressed yeast, granular, cream, dried yeast, instant yeast itu yang paling umum di pasaran yang biasa dalam bentuk sachet. Ada encapsulated yeast, frozen yeast, pizza yeast,
deactivate yeast. Biasanya kalau frozen yeast dia lebih longer shelf life, but it's also need to be conditioned, like kita harus sebelum dipakai biasanya harus dibiarkan di suhu ruang dulu atau di suhu optimumnya supaya dia aktif gitu atau bangun kembali. Jenisnya yaitu Saccharomyces cerevisiae, ada Carlsbergenis dan Axis gus. Untuk sourdough bakteria yaitu Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus fermentum, dan San Francisco. Nah, di sini ada berbagai jenis roti sebenarnya secara umum yang otomatis tiap jenis roti akan membutuhkan ingredients yang berbeda, membutuhkan typical starter culture yang berbeda, jenis fermentasinya berbeda karena prosesnya pun juga berbeda dan outputnya berbeda. Untuk regular yeast bread memang yang roti tawar, kemudian ada yang layered breads, di mana croissant, nanti akan saya jelaskan ada gambar yang lebih representatif, kemudian specialty breads, ada yang sourdough, ada yang bun hamburger, Danish pastry, dan lain sebagainya. Kemudian chilled frozen dough itu memang lebih untuk pizza dough atau frozen proof dough yang memang biasanya digunakan untuk ready to bake dough lebih gampang. Kalau di restoran pizza memang biasanya dough-nya bisa disimpan hingga 2 minggu untuk otomatis itu memiliki jenis fermentasinya bisa jadi lebih lama dan lain sebagainya. Atau mungkin dibuat lebih slow fermentasinya. Oke, kemudian ada steam bread seperti bakpao, mantau, bun seperti Chinese bun, fried bread, donut, boiled bread, pretzel. Well, berikut adalah jenis-jenis tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi, prinsip pembuatan produk fermentasi serealia yaitu rotian, pada intinya kita ingin memfermentasi si substrat ini yaitu gandum oleh aktivitas baik bakteri maupun yeast, sehingga kita membuat adonannya itu mengembang. Nah, mengembang ini karena aktivitas si starter culture ini untuk menghasilkan gas secara aktif selama proses proofing. Makanya di sini ada semacam crumb, ada lubang-lubangnya. Demikian juga di sini retarded bread, sourdough. Ini jenis roti yang sangat keras, cukup keras di bagian luar. Namun ketika kita belah, dia akan memiliki jenis tekstur seperti ini atau lubangnya lebih banyak. Karena dia memiliki lactic acid bakteria kan, sehingga lebih banyak asam yang dihasilkan, lebih banyak aktivitas fermentasinya, jadi lubang-lubang CO2-nya lebih banyak. Dan juga untuk sourdough ini memiliki rasa yang lebih asam dibandingkan roti pada umumnya. Untuk pastry dan croissant, selain dia membutuhkan yeast, dia juga membutuhkan fat, karena dia ingin membuat itu menjadi berlapis. Untuk steam bread pau, sebenarnya dia sama prinsipnya adalah yeast fermentation, hanya saja dia tidak menggunakan telur, kemudian tidak menggunakan ingredients yang lebih kompleks, dia cukup simple. Dan di steam proses pembuatannya. Oke, demikian juga dengan flat bread, dia tidak begitu banyak membutuhkan untuk mengembang, sehingga mungkin akan membutuhkan durasi fermentasi yang akan lebih singkat. Nah, secara umum, proses pembuatan dari rotian, yaitu kita menyiapkan basic dan optional ingredients. Optional ini bisa bicara tentang telur, flavoring, atau gula, dan sebagainya. Kemudian preparation yeast or sourdough starter, mixing proper ingredients, kemudian fermentation remixing of dough, ini optional, ini saya skip. Kemudian sheeting, molding, panning. Jadi setelah kita mencampur semua ingredients, kemudian kita bentuk jadi bulatan atau sudah well mix, kita lakukan proofing. Proofing ini disebut juga sebagai inti dari fermentasi itu sendiri. Karena apa? Jadi selama proofing kita akan meletakkan adonan itu di temperature maupun relative humidity controlled chamber atau fermentor. Biasanya kalau di lebih yang modern, tapi kalau secara tradisional kita akan memiliki adonan, kita tutup dalam kain atau lap basah,
selama 45 jam, kemudian dia akan mengembang. Jadi selama itu yang terjadi adalah si mikroorganismenya itu, terutama yeast, dia akan memakan gula dari tepung terigu itu. Gula si karbohidrat dipecah menjadi glukos kecil-kecil, kemudian difermentasi menjadi asam dan juga menghasilkan CO2. Nah, CO2 inilah yang menyebabkan adonan itu mengembang. Kemudian setelah mengembang, selesai proofing, baru kita bisa mulai cutting, kemudian kita bentuk, kasih filling, bisa di baking, di steaming, frying, maupun di boiling, cooling, packaging, dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan menariknya dari sourdough, dia tidak hanya membutuhkan yeast, tapi dia melibatkan aktivitas dari bakteri asam laktat. Dan sourdough itu dibuat dengan proses semi-continuous. Jadi, contohnya saya sudah selesai untuk memfermentasi satu batch dari pembuatan sourdough. Kemudian ketika saya ingin membuat batch baru, saya akan menyisihkan atau menambahkan dough dari batch sebelumnya sebagai starter seperti itu. Jadi proses pembuatan sourdough kurang lebih seperti itu. Kita bisa menggunakan starter dari dough sebelumnya. Nah, mekanisme yang terjadi selama fermentasi roti, lactic acid fermentation, yaitu terjadi pada saat pembuatan sourdough, bisa diklasifikasikan sebagai heterofermentatif karena dia menghasilkan lactic acid, alkohol, dan acetic. That's why the taste is also more sour compared to the normal bread. And then we also have a proteolysis activity that yield the amino acids from, and the amino acids is not only for the flavor compounds that also boost the Maillard reaction yang menyebabkan roti itu juga berwarna kecoklatan, juga rasanya lebih tastier itu karena Maillard, tapi juga amino acidnya itu menjadi nutrisi bagi yeast raginya itu untuk grow dan juga beraktivitas. Dan yang terakhir, synthesis of volatile components and antifungal compounds. Oke. Jadi, secara umum ada 3 sebenarnya main things dari tujuan fermentasi si roti ini. Yang pertama, quality. Kita ingin mendapatkan flavor, structure, dan texture yang kita inginkan. Dan untuk safety, bandingkan coba kadar air dough sama kadar air roti. Otomatis, dough akan lebih tinggi kadar airnya. Oleh karena itu, dia bisa mengimprove moisture retention. Karena selama baking, terjadi transfer massa dan transfer panas, menyebabkan air dari dough itu mengalami evaporasi. Kadar air lebih rendah, terbentuk crust, jadi lebih awet. Kemudian ada antifungal compounds yang terbentuk di fermented bread, asid, dan lain sebagainya. Dan shelf life-nya bisa longer. Kemudian untuk nutrien, biochemical reaction yang terjadi selama proses fermentasi bisa meningkatkan nilai gizinya. Kemudian ada prebiotic effect juga, terutama kalau kita tambahkan grains dan fibers, atau mungkin kita pakai jenis greens yang memang secara khusus memiliki efek kesehatan. Gitu. Nah, demikian mengenai roti, dan seperti tadi saya jelaskan, ada assignment, karena kuliahnya saya sampaikan dalam waktu kurang lebih 45 hingga 50-60 menit, jadi tugasnya sebenarnya lebih untuk membuat summary sebagai bentuk kalian juga mencicil belajar sebenarnya. Karena kalian akan mengklasifikasi, membuat detail dari apa yang sudah saya jelaskan, meresum. Kemudian juga kalian akan perlu sedikit membaca literatur. Jadi di sini ada tabel dan ada beberapa jenis produk. Untuk itu nanti mohon ditambahkan nata de coco ya di sini. Jadi ada produk tempe, soy sauce, miso, natto, tofu ini golongan kedelai, palm wine dan nata de coco mohon ditambahkan ini golongan kelapa. Ada regular bread dan sourdough ini golongan rotian. Perlu disebutkan nanti ingredients-nya apa saja sih untuk membuat masing-masing produk ini. Kemudian starter culture-nya apa. Jangan hanya disebutkan kapang atau bakteri, tapi coba lebih detail. Misalnya mold, nama moldnya apa. Yeast, nama yeastnya apa. Bakteria atau lactic acid, nama
bakterinya apa, spesiesnya, seperti itu. Kemudian the fermentation type, kalian coba klasifikasikan mana sih yang aerobik, mana yang anaerobik, mana yang homo, mana yang heterofermentatif dari hasil fermentasinya, mana yang spontan, mana yang tidak spontan. Kalau spontan memang dari indigenous microorganism, tapi kalau yang non spontan yang kita memang tambahkan starter culture-nya secara obvious, secara sadar dengan tujuan tertentu. Untuk fermentation product, bisa kalian sebutkan etanol, acetic acid, carbon dioxide, ester, itu biasanya untuk yang jenis rotian, kemudian extra polysaccharide, itu. Jadi produk fermentasi dari bakteri. Kemudian ada proses, jelaskan prosesnya secara umum, secara in principle. Misalnya untuk tempe, ada 2 jenis fermentasi, yaitu fermentasi bakteria ketika perendaman dan juga fermentasi oleh mixture yeast, kapang, dan juga bakteri. Selama proses inkubasi, berapa lama, suhunya berapa, gitu. Jadi harapannya kalian bisa lebih memahami dengan melakukan self-learning dan juga melakukan self-reading. Dan ini bisa dikerjakan kurang lebih 60 menit atau mungkin 1,5 jam dan dikumpulkan ke email saya paling lambat 19 April. Bisa menggunakan reference dari buku yang tadi sudah saya mention di depan untuk diakses, atau dari jurnal, atau kalian mau dari internet, dan juga teaching presentation ini pakai bahasa Inggris. Saya juga tampilkan attach proses pembuatan natto, miso, dan Chinese soy cheese ini mungkin sedikit bisa membantu. Nah, demikian perkuliahan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh di email, saya akan balas secepat mungkin pada tanggal 17 kalau memang ada direct question. Dan selamat bekerja, selamat mengerjakan, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.